Tahukah kamu, Indonesia menempati urutan pertama dalam hal mengkonsumsi mikroplastik. Dan ada studi, rata-rata orang menelan plastik seukuran kartu kredit setiap minggunya. Mikroplastik ini bisa masuk ke dalam peredaran darah, kemudian ke jaringan, dan ke organ. Untuk info selanjutnya, saya akan share di dalam video ini. Tonton setelah yang satu ini. Kejadian barusan pernah aku lihat di tempat jual gorengan. Dimana penjual tuh gorengnya langsung sama plastiknya. Jadi dia pakai minyak yang diplastikin gitu. Dan itu nggak dituang, jadi langsung aja gitu dimasukin. Asli nggak bohong. Bahkan itu plastiknya tiba-tiba hilang dan larut aja gitu. Sempat aku dengar Katanya sih kalau gorengan yang pakai plastik hasilnya akan jauh lebih garing dan garingnya itu akan awet berjam-jam. Jadi walaupun udah dingin, gorengannya tuh katanya nggak akan lembek. So aku penasaran kan, emang iya. Jadi aku coba goreng pisang di dua minyak yang berbeda. Satu minyaknya pakai plastik, yang satu enggak. Secara tampilan sih sama aja ya. Tapi Pas minyaknya udah dingin, kalian bisa lihat sendiri. minyak yang pakai plastik warnanya berubah jadi butek, dan kalau diaduk ini tuh kayak ada lini-lininya gitu loh. Sumpah ini serem banget sih kalau dimakan. Untuk hasil gorengannya, Aku akuin pas awal digoreng, yang pakai plastik ini hasilnya jauh lebih garing. dan ini lumayan bertahan sampai 1 jam loh. Beda sama yang digoreng normal. Pisang gorengnya udah agak jauh lebih lembek ya. Tapi Setelah aku diemin beberapa jam, sumpah ini teksturnya sama aja. Mau yang pakai plastik atau nggak pakai plastik, pisangnya udah sama-sama lembek. kalau gitu ngapain pakai plastik ya? Malah jadi nggak sehat nggak sih? Tapi asli sumpah penasaran kenapa ya pakai plastik. Ada yang jualan gorengan di sini? Atau ada yang pernah lihat hal kayak gini juga? Coba share di kolom komen dong. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Su, dan di video kali ini kita akan membahas tentang mikroplastik. Benda kecil yang dianggap sepele ternyata mempunyai dampak yang besar bagi kesehatan kita dan lingkungan dalam jangka panjang. Dulu, saya lupa di tahun berapa saya bikin video bahwa plastik ini bisa bertahan di bumi, ya di tanah walaupun kita kubur. Dia bisa bertahan selama berabad-abad, bisa sampai 500 tahun baru bisa terurai dengan baik. Sekarang sudah mulai heboh lagi tentang mikroplastik. Kita bahas dulu, apa itu mikroplastik? Mikroplastik adalah partikel kecil plastik yang berukuran kurang dari 5 mm. Mikroplastik ini tersebar luas di lingkungan kita, dari lautan hingga udara yang kita hirup. Loh, kok dari udara, dari mana dok? Nah, nanti saya jelaskan. Mikroplastik ini berasal dari berbagai sumber, seperti produk plastik yang hancur akibat paparan sinar matahari dan cuaca, hingga serat sintetis yang terlepas saat mencuci pakaian. Jadi kalau Anda tahu sekarang, mungkin zaman dulu, sebelum ada teknologi plastik ini, pakaian-pakaian yang kita tahu terbuat dari cotton, kapas. Seiring berkembangnya teknologi, ingin warna baju lebih cerah mungkin, atau bisa di-mix ya, jadi di-mix dengan bahan plastik, akhirnya pakaian yang kita gunakan itu juga mengandung plastik. Kalau Anda misalnya Anda ke toko baju atau ke butik, Anda coba baca bahannya apa. Ada yang 100% cotton, ada yang 60% cotton, sebagiannya apa, polyester, ya spandex kayak gitu. Coba Anda baca. Bagaimana proses terbentuknya mikroplastik? Mikroplastik terbentuk melalui 2 proses utama. Jadi ada proses degradasi dan proses produksi langsung. Kita bahas yang pertama, melalui proses degradasi fisik dan kimiawi. Jadi plastik besar seperti botol, kemudian tas plastik, bungkus-bungkus snack kemasan, ya, kemudian jaring ikan pun yang ada terbuat dari plastik, itu akan mengalami kerusakan ketika terkena sinar UV. Misalnya kita buang ya, kemudian dia akan berakhir ke laut, kena sinar UV, kena apalagi secara fisik kena derai ombak di laut, kemudian cuaca, ya pergantian cuaca ekstrim. Jadi partikel plastik tadi yang besar, dia akan pecah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Nah, inilah yang kita sebut dengan mikroplastik. Proses yang kedua adalah produksi langsung, di mana mikroplastik ini di produk-produk kosmetik, kemudian pasta gigi, scrub wajah, bisa juga scrub untuk kulit badan kita. Sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan tertentu. Jadi, partikel ini akan terlepas ke saluran air, kemudian ya sistem penyaringan yang kurang baik, akhirnya dia akan terlepas masuk ke aliran air sungai, kemudian berujung ke laut. Ini saya ambil dari sumber United Nations Environment Program 2020. Kemudian produk yang mengandung mikroplastik. Apa saja sih produk-produk yang mengandung mikroplastik? Nah, mikroplastik ini bisa kita temukan dalam banyak produk yang kita gunakan sehari-hari. Termasuk yang pertama, kosmetik. Produk seperti scrub wajah, pasta gigi seringkali menggunakan mikroplastik sebagai agen eksfoliasi. Ya scrub tadi ya. Meskipun beberapa negara sudah melarang penggunaannya, masih banyak produk yang mengandung partikel ini. Kemudian yang kedua, pakaian sintetis. Ini sudah saya singgung tadi di awal ya. Serat mikro dari pakaian berbahan polyester, nilon, dan akrilik terlepas setiap kali pakaian ini dicuci.
Menurut studi yang diterbitkan oleh Environment Science and Technology, lebih dari 700.000 serat mikro dapat dilepaskan dalam satu cucian. Kemudian yang ketiga nih, ban mobil. Ya, selama ini yang dalam pikiran kita, oh ban itu terbuat dari karet. Tapi untuk membuat ban ini sampai jadi ban tersebut, itu membutuhkan campuran lain, salah satunya adalah plastik. Pecahan mikroplastik juga berasal dari abrasi ban kendaraan yang menyumbang emisi mikroplastik ke udara. Nah, inilah yang bisa kita hirup. Kemudian yang keempat, kemasan plastik dan botol. Jadi produk plastik sekali pakai seperti botol, tas plastik, ini juga berkontribusi besar terhadap pencemaran mikroplastik. Kemudian wadah makanan. Ya, ini yang seringkali juga kita abaikan. Wadah makanan yang sekali pakai itu, ya kertas untuk bungkus, ya kita bisa beli di warung di mana. Itu juga lapisan atasnya plastik. Kemudian cup-cup, walaupun sekarang ada banyak yang cup dari kertas, tapi tetap ada kandungan plastiknya. Kemudian yang kelima, filter rokok. Mikroplastik yang dikenal sebagai serat selulosa asetat merupakan mayoritas dari bahan penyaring rokok. Dengan 6 triliun batang rokok yang dikonsumsi oleh 1 miliar perokok setiap tahun, serat-serat ini mencapai setiap sudut dunia. Jadi semua bahkan di kutub, ya di kutub utara, di kutub itu pun sudah ada mikroplastiknya. Puntung rokok adalah sampah plastik yang paling umum di pantai, membuat ekosistem laut sangat rentan terhadap kebocoran mikroplastik. Saat terurai, rokok akan melepaskan mikroplastik, logam berat, dan banyak bahan kimia yang berdampak pada kesehatan dan ekosistem. Yang keenam, talenan. Ini saya ngambil dari kompas.com, jadi studi baru yang dilakukan oleh peneliti di North Dakota State University. Penggunaan talenan plastik untuk memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Dikutip dari Clean Eating, studi ini dilakukan oleh Himani Yadav, seorang mahasiswa doktoral asisten peneliti dan asisten pengajar di North Dakota State University. Oke, itu tadi adalah 6 contoh ya yang bisa menyumbangkan mikroplastik di sekitar kita. Nah, buat Anda yang ingin menambahkan, misalnya, oh saya ada ini, jadi ada contoh lain yang menyumbangkan mikroplastik lagi, silakan komen di bawah. Sekarang kita masuk ke bahaya mikroplastik bagi kesehatan manusia. Salah satu bahaya terbesar mikroplastik adalah kemampuannya untuk masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan dan minuman atau air yang terkontaminasi. Ini ada data dari liputan6.com. Rata-rata orang mengkonsumsi sekitar 5 gram plastik setiap minggu, setara dengan berat sebuah kartu kredit, ya. Menurut penelitian terbaru dari University of Newcastle yang bekerja sama dengan WWF Singapura. Hasil analisa tersebut menunjukkan bahwa setiap tahun manusia mengkonsumsi sekitar 100.000 potongan kecil plastik yang setara dengan 250 gram. Penelitian dari Environmental Science dan Teknologi menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, ikan, bahkan udara yang kita hirup. Zat kimia berbahaya seperti ftalat, bisphenol A atau kita singkat dengan BPA, dan logam berat yang menempel pada mikroplastik dapat terakumulasi dalam tubuh kita. Ketika partikel ini tertelan, ada resiko mereka bisa menyebabkan iritasi pada jaringan tubuh dan mengganggu sistem endokrin manusia. Dampak jangka panjang terpapar mikroplastik ini masih dalam penelitian. Namun potensi bahaya terhadap kesehatan sangat besar. Ya, jadi ini masih terus diteliti untuk jangka panjangnya apa. Yang kita takutkan akan banyak orang yang ketika sistem endokrin terganggu, kemudian sistem imun terganggu karena plastik ini akan mudah sekali untuk terkena autoimun dan berbagai penyakit lainnya. Sekali lagi, plastik bukan untuk kita makan. Dampak lingkungan dari mikroplastik. Dampak mikroplastik tidak hanya terbatas pada kesehatan manusia, tapi juga mengancam ekosistem laut dan lingkungan secara keseluruhan. Mikroplastik telah ditemukan di seluruh samudra, termasuk di kutub utara dan Antartika. Plankton yang menjadi makanan utama banyak spesies laut tanpa sengaja memakan mikroplastik. Hal ini menyebabkan bioakumulasi di sepanjang rantai makanan, di mana konsentrasi mikroplastik meningkat pada setiap tingkatan rantai makanan. Berbagai organisasi global dan pemerintah sudah mulai bertindak untuk mengatasi masalah mikroplastik. Beberapa negara sudah melarang penggunaan mikroplastik dalam produk kosmetik. Selain itu, perusahaan besar mulai beralih alternatif yang lebih ramah lingkungan. Sebagai konsumen, kita juga bisa berperan dengan memilih produk yang bebas dari mikroplastik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan mendukung kampanye lingkungan. Sekarang kita masuk ke pembahasan bagaimana cara mengeluarkan mikroplastik dari tubuh. Misalnya kita sudah menelan begitu banyak mikroplastik, bagaimana cara mengeluarkannya? Jadi untuk saat ini, belum ada metode yang terbukti efektif sepenuhnya mengeluarkan mikroplastik dari tubuh manusia. Tetapi ada beberapa pendekatan yang dapat membantu meminimalkan dampaknya.
Yang pertama, mengkonsumsi makanan tinggi serat. Jadi penjelasannya seperti ini. Serat makanan dapat membantu mendukung sistem pencernaan yang sehat dan berpotensi meminimalkan retensi partikel asing di dalam tubuh, termasuk salah satunya mikroplastik. Mengkonsumsi makanan kaya serat seperti sayur-sayuran, biji-bijian dapat mempercepat proses pencernaan dan eliminasi zat-zat berbahaya. Sumbernya dari studi Medical University of Vienna menunjukkan bahwa mikroplastik telah ditemukan dalam tinja manusia, yang menandakan bahwa sebagian besar mikroplastik mungkin dikeluarkan melalui sistem pencernaan. Sekali lagi, belum ada metode yang terbukti efektif, dan ini bisa salah satunya ya, yang bisa Anda lakukan, mengkonsumsi tinggi serat. Memastikan asupan air yang bersih. Jadi percuma kita mikirkan bagaimana cara mengeluarkan mikroplastik, tapi kalau mikroplastik itu terus-terusan kita konsumsi. Jadi sumber terbesar adalah dari air ya, dari air yang kita konsumsi. Jadi pastikan asupan air bersih. Banyak mikroplastik ditemukan di dalam air minum, terutama air minum dalam kemasan plastik. Menggunakan sistem penyaring air untuk air minum atau beralih ke air yang lebih bersih, misalnya dari sumber alami yang terfilter, dapat membantu mengurangi asupan mikroplastik melalui air. Menurut WHO, penyaringan air di rumah dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi konsumsi mikroplastik dalam air minum. Oke, yang selanjutnya, mengurangi paparan produk plastik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi plastik yang kita gunakan sehari-hari, ya jadi baik itu dalam kemasan makanan atau botol minuman, ini dapat melepaskan mikroplastik yang berbahaya ke dalam makanan atau minuman yang kita konsumsi. Mengurangi paparan produk berbasis plastik dan memilih alternatif lain seperti kaca atau logam seperti stainless ya, itu dapat membantu. WHO merekomendasikan pengurangan paparan terhadap plastik dalam makanan dan minuman untuk mengurangi konsumsi dari mikroplastik. Nah, kesimpulannya, untuk mengurangi konsumsi mikroplastik, perubahan gaya hidup sehari-hari seperti memilih produk bebas plastik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mencuci pakaian sintetis lebih jarang, sedangkan untuk membantu mengeluarkan mikroplastik dari tubuh, mengkonsumsi makanan berserat tinggi, minum air yang bersih, dan mengurangi paparan plastik adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk saat ini, sambil kita menunggu penelitian lebih lanjut. Sebagai penutup, mikroplastik ini mungkin merupakan barang yang kecil bagi kita. Banyak orang yang tidak menganggap ini penting, ya, tidak menganggap ini berbahaya. Tapi jika kita biarkan dalam jangka yang panjang, ini akan dapat merusak kesehatan kita dan juga dapat merusak ekosistem yang ada di sekitar kita. Semoga informasi singkat ini bisa Anda mengerti, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa. Apa saja sih produk-produk yang mengandung mikroplastik? Nah, yang pertama, kosmetik. Produk seperti scrub wajah, pasta gigi seringkali menggunakan mikroplastik sebagai agen eksfoliasi. Ya, scrub tadi ya. Kemudian yang kedua, pakaian sintetis. Ini sudah saya singgung tadi di awal ya. Serat mikro dari pakaian berbahan polyester, nilon, dan akrilik terlepas setiap kali pakaian ini dicuci. Kemudian yang ketiga nih, ban mobil. Ya, selama ini yang dalam pikiran kita, oh ban itu terbuat dari karet. Tapi untuk membuat ban ini sampai jadi ban tersebut, itu membutuhkan campuran lain, salah satunya adalah plastik.